شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار. Jamaah salat subuh rahimani wa rahmakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya maka sempurnalah kebaikan. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, yaitu di satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu Masjid Sabilillah ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita atau kajian rutin setiap Ahad pagi ba'da subuh. Masih membahas tentang syarah dari kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad yang dikarang oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Baik, kita masuk pada poin ke-15, yaitu masih di bab, yaitu zikru ba'di hadis as-sifat, ya, yaitu tentang penyebutan sebagian dari hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk pada poin yang ke-15, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, wa min dzalika qauluhu ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan di antara firman di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam surah Thaha ayat kelima, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya, yaitu ar-rahman yang maha pengasih, yaitu Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, ya, beristiwa. Kemudian di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, as-sifatu tsalitsah asyarah, sifat yang ke-13, al-istiwa'u 'alal 'arsy, yaitu beristiwa di atas arsy, yaitu berada di atas arsy. Istiwa'ullahi 'alal 'arsy min sifatihi ats-tsabitah lahu bil kitabi was sunnah wa ijma'i salaf. Istiwa'nya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah berada di atas arsy-Nya, itu termasuk sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya melalui Alkitab, yaitu Al-Qur'an, sunnah, ya, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ijma' para salaf, kesepakatan para sahabat. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat kelima, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang maha pengasih bersemayam atau beristiwa di atas arsy-Nya, itu berada di atas arsy-Nya. Wa dzikrul istiwa'ihi 'ala arsyihi fi
sab'ati mawadhi'a minal Qur'an. Dan penyebutan istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya itu ada di 7 tempat dalam Al-Qur'an. Ada di 7 tempat, ya. Yang ke lafaz dari 6 ayat tersebut, lafaznya istawa ala. Yang ketujuhnya dari ayat dalam surat Toha ini yang berbunyi Ar-Rahman 'alal arsyistawa, ya. Dan semuanya digandengkan dengan huruf ala, ya. Dan maknanya adalah ala wartafa'a, yaitu Allah Subhanahu wa taala berada di atas, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di sini Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allaha lamma qada al-khalqa kataba 'indahu fawqa 'arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi." Dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika selesai menciptakan, maka Allah menulis di sisinya di atas arsy-Nya, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika selesai menciptakan, qadal khalqa. Berarti di sini ada sedikit perbedaan tentang masalah qada dengan qadar. Kalau qadar, ya, itu adalah rancangan, ya. Yang mudah kita pahami bahwasanya al-qadar itu adalah rancangan, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah merancang seluruh makhluknya dari awal sampai akhir sebelum diciptakan alam semesta ini selama 50.000 tahun. Ini sebagaimana dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Innallaha qaddara maqadiral khalaiq, ya, qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan, telah mentakdirkan seluruh takdir-takdir dari makhluk semuanya 50.000 tahun sebelum diciptakannya alam semesta ini atau langit dan bumi. Adapun kalimat qada ini adalah eksekusinya, ya, penetapannya. Makanya di sini disebutkan innallaha lamma qadal khalqa kataba 'indahu fawqa 'arsyihi. Artinya setiap kali Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan makhluknya, maka Allah akan menulis di sisinya di atas arsy-Nya, sesungguhnya dengan mengatakan sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Jadi ini tidak bertentangan dengan hadis yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya Allah telah menentukan takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakannya alam semesta ini, ya. Adapun ini adalah eksekusinya atau realisasi dari takdir-takdir yang ada, ya. Baik, kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Abu Dawud fi sunanihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Abu Dawud di dalam sunannya, inna bu'da ma baina sama'in ila sama'in imma wahidah aw ithnatan aw thalathin, ya, wa sab'una sanatan ila an qal fil arsy baina asfaluhu aw asfalihi wa a'lahu mithlu ma baina sama'in ila sama'in thumma Allah ta'ala fawqa dhalika. Hadis ini diriwayatkan
Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, akan tapi ada kecacatan dalam hadis ini. Dan kesimpulannya di situ ada catatan kaki penjelasan yang panjang. Kesimpulannya adalah hadis ini lemah, ya. Akan tapi penetapan Allah SWT di atas arsy ini sudah ditetapkan dengan ayat yang pertama surah Toha, kemudian hadis yang lainnya yang sahih, ya. Kalau hadis ini, di hadis yang lemah ini itu disebutkan bahwasanya jarak langit dengan langit satunya itu sekitar 71 atau 72 atau 73 tahun perjalanan, ya. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, jarak antara arsy, artinya ketebalan arsy itu yang paling atas dengan yang paling bawah, itu berarti tebalnya arsy itu seperti jarak langit satu dengan yang lainnya juga, ya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy tersebut. Ini hadisnya. Tapi ini hadis dhaif, tapi hadis yang sahih bahwasanya jarak antara langit dengan satu langit dengan yang lainnya itu adalah 500 tahun, ya, 500 tahun, ya. Bahkan di hadis yang sahih tersebut disebutkan jarak antara bumi dengan langit, kemudian langit dengan langit sampai 7 lapis langit, kemudian langit dengan air, ya, kemudian air dengan arsy-nya jaraknya, karena arsy itu berada di atas air, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy-nya. Berarti menunjukkan bahwasanya arsy itu adalah makhluk yang paling besar, kemudian makhluk yang paling tinggi, ya, dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berada di atasnya, ya. Kemudian wa ajma'a salaf ala itsbati istiwa'illahi ala arsyihi fayajibu itsbatuhu min ghairi tahrifin wala ta'dilin wala takyifin wala tamthilin wa huwa istiwa'un haqiqiyyun ma'nahu al-'ulu wal istiqrar ala wajhin yaliqu billahi ta'ala. Dan telah bersepakat para sahabat, para pendahulu atas penetapan beristiwanya Allah di atas arsy-Nya, maka wajib menetapkannya tanpa merubah makna dan tanpa menolaknya, tanpa membagaimanakan istiwanya Allah dan tanpa memisalkannya atau menyerupakan dengan istiwanya makhluk. Dan istiwa itu adalah hakiki, benar-benar beristiwa. Maknahu, yang maknanya al-ulu, yaitu berada di atas, wal istiqrar, dan menetap di atas, ya. Jadi al istiqrarnya, menetapnya Allah Subhanahu wa taala di atas itu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada konsekuensi harus menempel. Sesuatu yang berada di atas tidak harus menempel dengan yang di bawah, dan tidak melazimkan membutuhkan sesuatu yang di bawah, ya. Ini tidak melazimkan seperti itu. Dan arti istiwa itu bukan duduk, ya, bukan duduk. Tidak sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang ahlul bid'ah, bahwasanya ahlu sunnah itu mengatakan Allah duduk di atas arsy. Tidak, istiwa itu bukan duduk, ya. Bahkan istiwa kalau dibahasakan secara Indonesia bersemayam itu sebenarnya kurang pas, ya. Maka istiwa sebenarnya sudah kita fahami secara bahasa, ya, yang namanya istiwa, ya.
yaitu al-ulu wal istiqrar, yaitu Allah Subhanahu wa taala berada di atas ketinggian dan menetap di ketinggian. Tapi menetap di ketinggian maksudnya di ketinggian di atas arsy-Nya, bukan berarti sekali lagi menempel dengan arsy-Nya, ya. Karena tidak segala sesuatu itu butuh yang di atas, itu butuh yang di bawah. Sebagaimana langit kita lihat berada di atas bumi, tapi langit itu tidak membutuhkan bumi, ya. Karena sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwasanya langit itu diciptakan tanpa tiang, ya, tanpa tiang. Dan kita lihat ketika bumi berguncang sehebat apapun, langit tetap kokoh. Langit tidak ikut bergoyang, ya, tidak ikut berguncang, ya. Itu makhluk. Kalau makhluk saja, ya, itu bisa demikian, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih lagi, karena Allah Maha Mampu, ya. Dan Allah yang menciptakan makhluk saja bisa menunjukkan bahwasanya langit yang di atas itu tidak membutuhkan bumi, yang bumi itu berada di bawahnya, apalagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika kita membaca ayat ataupun hadis tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, jangan terbayang atau membayangkan bahwasanya Allah membutuhkan arsy, sama sekali tidak, ya. Wa qad fassarahu ahlu ta'til bil istila, ya. Dan orang-orang yang menolak sifat istiwa bagi Allah itu mereka menafsirkan atau mengganti makna al-istiwa dengan al-istila, ya. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qaidah ar-rabi'ah, dan kita membantah mereka dengan apa yang terdahulu dalam kaidah bantahan kepada orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, yaitu yang pertama itu menyelisihi zahir nas, ya. Kemudian menyelisihi metode para salaf, para sahabat di dalam memahami ayat-ayat maupun hadis-hadis yang berkaitan dengan penetapan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa nazidu wajhan rabi'an, dan kita tambahkan bantahan tersebut, annahu la yu'rafu fil lughah al-arabiyyah bihadzal ma'na, bahwasanya tidak dikenal dalam makna bahasa Arab, makna bahwasanya al-istiwa kalau ditambah dengan huruf ala, ya, maka maknanya adalah istilah atau menguasai. Istilah itu menguasai. Ini enggak ada dalam bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu kalau sudah diikat dengan tambahan huruf, itu biasanya maknanya yang dimasukkan sudah lain. Beda kalau kalimatnya itu cuma sekedar istawa begitu saja, ya, tanpa ada tambahan huruf ala. Itu masih bisa berkemungkinan bermakna sekitar 11 atau 15 makna, ya, istawa itu. Tapi kalau sudah istawa ala, ya, istawa ala itu berarti maknanya satu saja, yaitu berada di atas ketinggian dan menetap di ketinggian, ya. Wa bihadzal ma'na wa wajhan khamisan, dan bantahan tambahan lagi yang kelima, annahu yalzimu alaihi lawazima batilatan, bahwasanya kalau diartikan istilah, beristiwa diartikan istilah, istilah itu menguasai, berarti maknanya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa itu Allah yang Maha Pengasih menguasai arsy-Nya, maka itu akan melazimkan kebatilan. Kenapa? Mithlu annal arsya lam yakun, ya, milkan lillahi thumma stawla alaihi ba'du. Karena arsy itu sebelumnya bukan milik Allah. Kalau begitu, kemudian barulah Allah menguasai arsy tersebut. Karena istaula itu maknanya adalah menguasai
dengan cara ghalabah, yaitu dengan cara mengalahkan yang sebelumnya telah menguasai arsy tersebut. Karena ini makna istaula seperti itu. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang dikuasai, yang sebelumnya sesuatu tersebut adalah belum miliknya, maka ini namanya istaula. Ya, ini namanya istaula. Maka ini batil, gak mungkin arsy kok sebelumnya dikuasai selain Allah SWT. Ya. Maka makna istaula yang diinginkan oleh orang-orang ahlu ta'til itu arti yang batil, ya. Karena berarti Allah menguasai arsy-Nya itu yang sebelumnya arsy itu dimiliki atau dikuasai selain Allah SWT. Barulah kemudian Allah mengalahkannya dan dikuasainya. Wal arsyu lughatan, adapun makna arsy secara bahasa as-sarirul khas, yaitu tempat, ya, yang khusus bil malik, yaitu tempat khusus yang dimiliki oleh seorang raja, itu arsy. Makanya di dalam surah Saba itu Bilqis punya arsy, Nabi Sulaiman punya arsy, yaitu punya singgasana, ya, punya singgasana. Ini secara bahasa, ya, secara bahasanya. Jadi kalau seorang raja berkuasa, kemudian ada tempat duduk khusus yang dia duduki, tidak boleh ada yang lainnya untuk duduk, itu namanya arsy. Ya, itu namanya arsy. Itu bahasa loh, ya. Ya. Jangan bayangkan wah berarti arsy-nya Allah ya kayak kursi, ya. Jangan. Ya, ini hanya secara bahasa saja. Makanya secara bahasa itu bisa digunakan untuk baik makhluk, ya, yang memilikinya, ya, dengan berbagai macam bentuknya berbeda-beda, ya, sesuai keinginan sang pemilik, sang raja tersebut. Dia mau memiliki arsy atau singgasana yang bagaimana bentuknya terserah, dia yang menghendakinya, ya. Wa fi syar'i, adapun secara istilah, secara syar'i, ya, al arsyul azim, yaitu arsy yang agung, yang besar, alladzi istawa alaihi rahman, yang Allah SWT yang Maha Pengasih itu beristiwa di atasnya, jalla jalaluh, yang Maha memiliki keagungan, ya, wa huwa a'lal makhluqat, yang arsy tersebut adalah berada di atas makhluknya seluruhnya. Artinya arsy-Nya Allah SWT itu tempatnya paling atas dari seluruh makhluk. Wa akbaruha, dan yang paling besar, ya, makhluk yang paling besar. Wasafahu Allahu bi annahu azimun wa bi annahu karimun wa bi annahu majidun. Dan Allah SWT mensifati arsy-Nya tersebut dengan azim, ya, dengan arsyul azim, arsy yang agung, yang besar. Bi annahu karimun, dengan sifat arsy karim, yaitu arsy yang mulia. Wa bi annahu majid, ya, arsy yang majid, ya, yang penuh dengan keutamaan, kemuliaan, keagungan, ya. Ini sifat yang Allah SWT sifatkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim maupun hadis, ya, tentang sifat arsy, ya. Jadi sifat arsy-Nya Allah itu besar, kemudian mulia dan agung. Ini makhluknya yang Allah berikan sifat dengan sifat-sifat tersebut. Lalu kalau kita pikirkan bagaimana lagi dengan sang penciptanya? Ini baru makhluk, ya, menjadi makhluk terbesar di alam semesta ini, ya. Wal kursi ghairul arsy. Adapun di sini disinggung bahwasanya al-kursi itu bukanlah arsy, tapi al-kursi ini merupakan makhluk tersendiri yang Allah ciptakan. Ya, karena
dalam Al-Quran, dalam ayat kursi, ya, kita sebut ayatul kursi karena di situ disebutkan tentang besarnya kursi Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Ya. Luasnya kursi Allah itu meliputi langit dan bumi, ya. Bahkan disebutkan bahwasanya kursi Allah Subhanahu wa taala itu kalau dibandingkan dengan 7 langit dan 7 bumi berlapis itu seperti 7 dirham atau gelang kecil ketika dilemparkan di sebuah luasnya padang Sahara. Itu padang Sahara itu ibaratnya kursinya Allah, 7 lapis bumi dan langit itu ibaratnya 7 dirham tadi. 7 dirham itu kecil, ya. Itu dilempar di padang Sahara, itu seperti itu permisalannya. Dalam hadis disebutkan seperti itu. Kemudian kursi ini kalau dibandingkan dengan arsy-Nya Allah itu seperti 1 dirham itu, 1 gelang itu dilemparkan di padang Sahara. Jadi besarnya itu luar biasa. Kalau 7 lapis langit dan bumi yang kita saja melihat enggak tahu mana ujungnya, ya, mana pangkal ujungnya, lalu itu dibandingkan dengan kursinya Allah itu seperti 7 dirham tadi yang dilempar di padang Sahara. Kemudian kalau kursinya dibandingkan dengan arsy-Nya Allah, ya, itu kalau dilempar lagi, ya, kalau dibandingkan itu seperti 1 dirham, 1 gelang tadi dilempar di padang Sahara. Berarti menunjukkan memang arsy Allah itu sangat-sangat besar. Dan memang itu adalah makhluk yang Allah ciptakan yang paling besar di antara makhluk-makhluk yang lain. Maka pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala itu sendiri disifati dengan akbar, ya. Allah maha besar, ya, lebih besar dari segalanya, bahkan dari arsy, ya, karena arsy memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kursi itu adalah makhluk lain, artinya bukan arsy. Karena sebagian itu ada yang menyamakan, yang dimaksud kursi adalah arsy, ya. Tapi yang benar adalah beda, dan itu jelas tampak bedanya baik dalam ayat maupun hadis. Li'annal arsya huwa mastawa alaihi Allah ta'ala. Karena arsy itu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atasnya, ya. Wal kursi, adapun kursi maudhi'u qadamaihi, dan kursi itu adalah tempat diletakkannya kedua kaki Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini faedah lagi bahwasanya Allah itu memiliki sifat kaki, ya, memiliki kaki. Tapi jangan sekali lagi bayangkan kaki Allah itu seperti kakinya makhluk. Ya. Kalau sesama makhluk saja berbeda, maka bagaimana lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan segala sesuatunya. Maka otomatis, ya, jauh-jauh berbeda, ya. Dan ini sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang mengatakan al-kursiyyu mawdhi'ul qadamaini wal arsyu la yuqaddiru ahadun qadrahu. Ini diriwayatkan Al-Hakim di dalam Mustadraknya, dan athar ini sahih sesuai dengan syarat Syaikhain, yaitu dua syekh, yaitu Imam Bukhari dan Muslim, walam yukhrijahu. Akan tapi Imam Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan athar ini, perkataan Ibnu Abbas ini. Jadi Ibnu Abbas mengatakan kursi itu adalah tempat kedua kaki, dan arsy itu tidak ada seorang pun yang bisa mengirakan seberapa besarnya. Artinya sangat besar itu arsy itu.
Ya, dan ini menunjukkan apa? Kursi dengan arsy berbeda. Kursi sendiri, arsy sendiri. Kursi itu di bawahnya arsy. Ya, masih di bawahnya arsy. Dan perbandingannya seperti tadi dalam hadis disebutkan bahwasanya perbandingan kursi dengan arsy itu ibarat, kalau kursi itu ibaratnya dirham, ya, atau gelang yang kecil kemudian dilemparkan di padang Sahara. Ya, itu perbandingannya. Dan athar ini sahih, mauquf. Mauquf itu artinya ini ucapan Ibnu Abbas, bukan hadis Nabi, bukan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi predikat dari athar ini, walaupun ini ucapan sahabat, karena ini berkaitan dengan yang gaib, maka hukumnya hukum marfu. Ini benar ucapannya, ibarat ini yang diucapkan ini adalah perkataannya sebatas perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Tapi karena Ibnu Abbas ini berbicara tentang masalah yang gaib dan tidak mungkin seorang sahabat itu berani berdusta di dalam masalah agama, apalagi berkaitan dengan masalah yang gaib, kecuali dia pasti telah mendengar dari Rasulullah SAW. Cuman kemudian dia ungkapkan dengan ungkapannya sendiri. Ya, istilahnya dia ungkapkan dengan kesimpulan. Itu makna riwayat mauquf. Ya, yang itu hanya ucapan sahabat. Dan riwayat mauquf berkaitan dengan kursi dan arsy ini, yang kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala, itu tidak hanya satu sahabat ini. Ternyata dari sahabat Ibnu Mas'ud dan juga Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Ini juga meriwayatkan dengan kalimat yang semakna dengan ini, dan semuanya mauquf semua. Artinya semuanya itu dari ungkapan sahabat Ibnu Abbas, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Dan semuanya riwayat mauqufnya sahih. Benar-benar ini dari tiga sahabat ini ungkapan tersebut. Ya. Mauqufnya sahih. Ya. Artinya itu bukan letterlek ucapan Nabi, tapi ucapan sahabat. Tapi ketika itu benar-benar diucapkan sahabat, maka konsekuensinya karena sahabat itu semuanya adil dan tidak mungkin mengucapkan sesuatu berkaitan dengan agama ini, berkaitan dengan yang gaib, maka tidak mungkin mereka akan mengucapkannya begitu saja dari pikirannya, kecuali mereka telah mendengarnya hal tersebut dari Rasulullah SAW. Maka ini dihukumi marfu, ya, bi hukmir rafa, yaitu mauquf bi hukmir marfu, yaitu mauquf ini ucapannya, lafadznya itu dari sahabat, tapi secara hukum ini adalah dari Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya Nabi mengungkapkan, memberitahukan hal tersebut kepada para sahabat, kemudian para sahabat mengungkapkannya bukan dengan lafadz letterleknya, tapi dengan ungkapannya sendiri. Ya, seperti itu kurang lebihnya tentang riwayat mauquf, artinya dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat ke-16, a'amintum man fis sama, apakah engkau kalian merasa aman terhadap zat yang di langit, ya. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbuna Allahu alladzi fis sama'i taqaddasa ismuhu, ya. Dan Rabb kita Allah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yang berada di atas langit, taqaddasa ismuhu, yang maha suci namanya. Wa qala al-jariyah, dan juga dalam hadis yang lain yang Nabi bersabda kepada seorang budak perempuan seraya bertanya, aina Allah, di mana Allah? Qalat fis sama, maka budak perempuan tersebut mengatakan di langit. Qala i'tikha fa innaha mu'minah, kemudian Nabi bersabda,
bebaskanlah budak tersebut karena sesungguhnya dia seorang yang beriman kepada Allah. Rawahu Malik bin Anas wa Muslim wa khairuhuma minal a'immah. Diriwayatkan oleh Malik bin Anas dan juga Imam Muslim dan juga selainnya dari imam-imam al-muhadditsin. Baik, ini kita lanjutkan dulu, masih perkataan dari Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Kemudian poin yang ke-16-nya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Husain, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Husain, kam ilahan ta'budu, berapa sesembahan yang kau sembah wahai Husain? Qala sab'ah, maka Husain mengatakan ada 7. Sittatun fil ardi, 6-nya berada di bumi, wa wahidan fis sama, yang 1 berada di langit. Qala, maka Nabi bersabda, man li raghbatika wa rahbatik, ya, siapakah yang engkau harapkan dan engkau takuti dari ke-7 Tuhan tersebut yang kau sembah? Yang paling kau harap, yang paling kau takuti siapa? Qala, maka Husain mengatakan alladzi fis sama, ya, yaitu yang di langit. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fatrukis sittata wa'budil ladzi fis sama wa ana u'allimuka da'watain, ya. Fa aslama wa 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaqul Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Maka Nabi pun mengatakan kepada Husain ini sebelum dia masuk Islam dengan mengatakan fatrukis sittah, tinggalkanlah Tuhanmu yang 7 itu, ya, dan sembahlah yang di langit saja, artinya Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika ditanya siapa yang paling kau harapkan dan kau takuti dari ke-7 Tuhan tersebut, maka Husain ini mengatakan bahwasanya yang paling diharapkan dan ditakuti itu adalah yang di langit. Maka Nabi mengatakan kalau begitu tinggalkan yang ke-6, yang 6 Tuhan yang di bumi, dan yaitu berhala-berhala, dan sembahlah yang di langit saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan aku akan mengajarimu 2 ajaran. Fa aslama, kemudian Husain ini masuk Islam, wa 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkannya 2 hal tersebut, yaitu agar supaya Husain sahabat ini radhiyallahu ta'ala anhu setelah masuk Islam diajarkan agar supaya mengucapkan 2 kalimat, yaitu 2 doa, yaitu Allahumma alhimni rusydi, ya Allah ilhamkan kepadaku berupa bimbingan, wa qini syarra nafsi, dan jagalah diriku dari kejelekan jiwaku. Ini yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam kepada sahabat ini agar berdoa dengan 2 doa. Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Dan ini bisa kita praktekkan doa ini, ya, yaitu doa yang diajarkan Nabi langsung kepada seorang sahabat, yaitu Husain. Baik, kemudian poin yang ke-17, ya, masih perkataan Ibnu Qudamah al-Maqdisi, wa fima nuqila min alamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fil kutubil muqaddasah annahum yasjuduna bil ardi wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama. Dan di dalam nukilan, ya, dari tanda-tanda kenabian, ya, dan juga nukilan dari sahabat Nabi alaihi salatu wasallam di dalam kitab-kitab muqaddasah, ya, bahwasanya mereka para sahabat itu ketika bersujud di bumi, ya, artinya bersujud ke bawah, ya, menempelkan jabhahnya, yaitu keningnya ke bumi, mereka menyangka bahwasanya
ilah mereka, sesembahan mereka itu di langit. Ini kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah sebagai dalil bahwasanya Allah di langit. Tapi nanti akan dijelaskan athar-athar yang disebutkan ini, mana yang sahih, mana yang dhaif. Taib, masih ucapan Ibnu Qudamah lagi, poin yang ke-18. Warawa Abu Dawud fi sunanihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna ma baina sama'in ila sama'in masirata kadza wa kadza. Ya, wa dzakara al-khabara ila qawlihi fawqa dzalika al-'arsy wallahu subhanahu fawqa dzalik. Dalam riwayat Abu Dawud dalam sunannya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya antara langit satu dengan yang lainnya itu sejauh perjalanan sekian dan sekian. Kemudian Nabi menyebutkan kabar ya yang lainnya sampai pada ucapan beliau wa fawqa dzalikal arsy, dan di atas itu semuanya adalah arsy dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy tersebut. Kemudian poin yang ke-19, fahada wa ma asbahahu mimma ajma'a salaf rahimahumullahu ala naqlihi wa qabulihi wa lam yata'arradu li raddihi wa la ta'wilihi wa la tashbihi wa la tamthilihi. Dan ini semuanya dan apa yang semakna dari riwayat-riwayat yang ada itu, dan juga dari ijma' atau kesepakatan para sahabat ya dan para ulama salaf rahimahumullahu di dalam penukilan khabar-khabar tersebut dan penerimaan mereka terhadap khabar-khabar yang berkaitan dengan sifat ketinggian Allah, kemudian sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya ya, mereka telah sepakat di dalam menukilnya dan menerima hal tersebut. Walam yata'arradu li raddihi, dan mereka tidak mempertentangkan di dalam rangka menolak sifat tersebut. Wala ta'wil, dan mereka tidak menakwilnya, artinya merubah maknanya, dirubah istiwa jadi istaula, tidak ya. Kemudian mereka juga tidak mentasbihnya, tidak mengatakan Allah itu kalau di atas arsy seperti seorang raja yang duduk di atas singgasananya, enggak seperti itu ya. Wala tamthilihi, dan tidak pula memisalkannya. Ini sampai sini perkataan Ibnu Qudamah. Kemudian kita lihat penjelasannya satu persatu. As-sifatur rabi'ah asyarah, sifat yang ke-14, al-ulu, sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat tinggi. Al-ulu min sifatillahi ats-tsabitah lahu bil kitab was sunnah wa ijma'is salaf. Sifat tinggi bagi Allah itu adalah sifat yang telah ditetapkan baik dalam Alkitab, Al-Qur'an maupun sunnah, dan juga kesepakatan para sahabat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-255, wa huwal aliyyul azim. Ini dalam ayat kursi di bait yang terakhir. Wa huwal aliyyul azim, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha agung ya. Al-ali ya berarti menunjukkan bahwasanya Allah itu tinggi ya, berada di atas. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi salatihi fi sujud, dan Nabi alaihi salatu wasallam juga di dalam doa beliau juga pernah membaca di dalam salatnya, yaitu ketika sujud, subhana rabbiyal a'la. Ini doa yang paling pendek di dalam doa sujud, yaitu subhana rabbiyal a'la, maha suci Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, al-a'la, yang maha tinggi. Rawahu Muslim min hadits Hudzaifah ya radhiyallahu taala anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Hudzaifah ibnul Yaman ya. Wa ajma'a salaf ala thubutil ulu lillahi fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala taqyifin wala tamthilin wa huwa uluwun haqiqiyyun yaliqu billah. Dan para sahabat telah berijma, sepakat
di dalam menetapkan sifat tinggi bagi Allah, maka wajib menetapkan hal tersebut tanpa tahrif, tidak boleh merubah maknanya. Ya, tinggi ya tinggi, ya. Wala ta'tilin, dan tidak boleh pula menolaknya. Wala takyifin, dan tidak boleh membagaimanakannya. Artinya bertanya bagaimana ketinggian Allah, bentuknya di atas itu bagaimana, enggak boleh. Wala tamtsilin, dan tidak boleh memisalkan atau menghayalkan atau menyerupakan dengan ketinggian makhluk, ya. Wa huwa uluun hakikiyun, dan ketinggian, sifat ketinggian tersebut benar-benar tinggi hakiki, benar-benar berada di atas, yaliqu billah, ya, yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqasimu ila qismain, dan sifat tinggi itu ada dua jenis. Yang pertama, ulu sifatin, yaitu ketinggian sifatnya, bima'na anna sifatihi ta'ala ulya laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh wa daliluhu ma sabaq. Sifat tinggi bagi Allah yang maknanya bahwasannya sifat Allah Subhanahu wa taala, artinya sifat-sifat Allah yang Allah miliki, termasuk sifat ketinggian tersebut benar-benar sifat yang mulia, sifat yang tinggi, yang agung, yang tidak ada kekurangan dari segala sisinya, dan dalilnya telah lalu, ya. Wa huwal aliyul azim, dan dialah Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Artinya ini ketinggian sifat. Allah memiliki sifat yang tinggi. Semua sifat Allah itu disifati dengan ulya, dengan sifat yang tinggi. Kemudian ketinggian yang kedua maknanya adalah uluwu dzatin, bahwasanya ketinggian zat. Artinya zat Allah memang berada di atas, ya. Maka nggak mungkin seseorang kok mengatakan Allah itu di mana-mana, ya. Baik tidak mungkin secara sifat dan juga tidak mungkin secara zatnya, ya. Taib. Jadi ulu zat, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala berada di atas, bima'na anna dzatahu ta'ala fawqa jami'i makhluqatihi. Maknanya adalah zat Allah itu berada di atas seluruh makhluknya, dan dalilnya ini telah lalu juga, yaitu dalam surah Al-Mulk ayat ke-16 yang disebutkan di awal, yaitu aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman terhadap zat yang berada di langit, artinya fauqas sama, di atas langit. Wa qauluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbuna Allah alladzi fis sama taqaddasa ismuka, ya. Dan Rabb kita Allah yang di langit maha suci namanya. Al hadis, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa fihi ziyadah ibni Muhammad, ya, dan di dalamnya ada ziyadah ibnu Muhammad, ya. Wa qala al-Bukhari munkarul hadis, tapi Imam Bukhari mengatakan hadis tersebut mungkar, ya, hadisnya mungkar, ya. Dan kesimpulannya hadis tersebut dhaif, ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ya, hadisnya lemah, ya. Jadi kalimat Rabbunallah alladzi fis sama taqaddasa ismuka, ini hadisnya lemah, ya. Tidak bisa dijadikan dalil untuk menetapkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, tapi ditetapkan dengan dalil-dalil yang lainnya tadi, ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam lil jariyah, adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap budak wanita, yaitu ketika Nabi bertanya aina Allah, di mana Allah,
qalat fis sama, kemudian budak wanita tersebut mengatakan di langit. Qala i'tikha fa innaha mu'minah, maka Nabi bersabda kepada tuannya, bebaskan dia karena sesungguhnya dia adalah budak wanita yang beriman. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya di fi qissati Muawiyah ibnil Hakam, yaitu kisah budaknya Muawiyah ibnil Hakam, yaitu ketika budaknya ini melakukan sedikit kesalahan ya. Kalau tidak salah itu kisahnya kambingnya, ghanamnya itu dimangsa oleh serigala. Kemudian Muawiyah bin Hakam ini karena namanya sahabat itu juga manusia, emosi spontan menyalahkan si budak wanita ini. Kemudian ditamparlah budak wanita tersebut ya karena marah. Tapi Masya Allah ya, subhanallah, sahabat itu kalau melakukan kesalahan spontan, kalau mereka sadar itu luar biasa, benar-benar menyesal, benar-benar tidak tenang kalau kesalahan itu belum ditebus. Maka apa yang dilakukan? Dia ketika menampar budaknya tersebut, kemudian dia sadar ini kesalahan. Benar kalau seandainya itu kelalaian budak, tapi harusnya tidak sampai sedemikian, tidak harus ditampar. Maka kemudian Muawiyah bin Hakam ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini telah berbuat salah ya. Maka Rasulullah mengatakan, kesalahan apa yang kau berbuat? Aku telah menampar budakku ya, karena dia membiarkan serigala memakan kambingku. Maka kemudian Muawiyah bin Hakam ini langsung ingin menebus kesalahannya dengan membebaskan budak tersebut ya. Maka Rasulullah mengatakan, tunggu, panggil budakmu. Kemudian budaknya dipanggil. Dalam riwayat budaknya itu adalah budak yang bisu ya, tidak bisa berbicara. Maka kemudian Rasulullah mengetes dulu ya, aina Allah ya. Dalam riwayat lain disebutkan fis sama, dalam riwayat lain budak itu karena bisu dia hanya mengisyaratkan dengan jarinya seperti ini ya, ketika ditanya aina Allah ya. Kemudian dia faham pertanyaan Nabi, kemudian dia isyaratkan jarinya seperti ini ya. Kemudian ketika ditanya man ana, siapa saya, maka dia menunjuk Nabi, kemudian menunjuk ke atas. Artinya engkau adalah utusan yang di atas, yaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tikha fa innaha mu'minah." Sudah, kalau begitu bebaskan budakmu sebagai tebusan kesalahanmu, karena sesungguhnya dia adalah budak yang beriman ya. Dan itu menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas ya. Kalau seandainya Allah itu berada di mana-mana, maka otomatis budak itu akan menjawab fi ayyi makan ya, Allah di segala tempat, atau dia akan isyarat mengelilingkan jarinya ya, dengan sebagai tanda bahwasanya Allah itu di mana-mana. Dan lebih parah lagi orang yang mengingkari bahwasanya zat Allah itu di atas ya, itu ketika mengatakan Allah itu tidak boleh ditunjuk ya, tidak boleh di atas, tidak boleh di bawah, tidak boleh di kanan, di kiri, depan, belakang ya. Lalu bagaimana dengan budak ini yang menunjuk ke atas di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam? Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menetapkan ya dan mengikrarkan, mengakui bahwasanya budak tersebut budak beriman karena telah menjawab pertanyaan Nabi alaihi salatu wasallam ya. Dan konsekuensi ketika ucapan ya Allah itu tidak berarah, Allah itu tidak boleh ditunjuk ya dengan arah manapun ya, baik di atas maupun di bawah, kanan maupun kiri atau yang lainnya, maka konsekuensinya lalu apa bedanya dengan ateis yang mengatakan Allah itu tidak ada, Tuhan itu tidak ada ya. Karena ketika kita ditanya kalau Allah nggak bisa ditunjuk, lalu bagaimana kita menjawab Allah Subhanahu wa taala di mana? Ya. Maka ini jelas menyelisih akal.
ya, menyelisih fitrah juga. Toh orang yang mengatakan Allah tidak boleh ditunjuk itu spontan kalau menghadapi satu permasalahan atau menghadapi pertanyaan dari jamaahnya yang sulit, biasanya apa? Serahkan semuanya kepada yang di atas. Itu spontan pasti, fitrah itu. Manusia baik dia maupun istilahnya nggak ngaji sekalipun, awam, seawam-awamnya pasti akan menuju ke atas karena itu memang fitrahnya, ya. Dan kalau dia berdoa pasti seperti ini, ya, menunjukkan dia menengadah kepada zat yang dia tuju, yang itu berada di atas, ya. Kalau seandainya Allah itu tidak berada di atau berada di mana-mana, itu pasti dia tangannya seperti ini, ya, dihadapkan ke mana-mana. Karena apa? Konsekuensinya Allah di mana-mana, ya. Maka ini jelas keyakinan yang batil, ya. Wa qaluhu sallallahu alaihi wasallam li Husain ibni Ubaid, ya, al-Khazai walidi Imran bin Husain, ya. Dan ucapan Nabi terhadap Husain bin Ubaid al-Khuzai yang ini merupakan anak dari seorang sahabat yang mulia, Imran bin Husain, ya. Imran bin Husain ini seorang sahabat mulia yang dijamin surga, masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Dan ini hadisnya terkenal tentang hadis ruqyah, ya, yang berkaitan dengan ruqyah. Artinya seorang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, dia tidak minta ruqyah, ya. Kemudian dia tidak melakukan pengobatan dengan besi dipanaskan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Artinya catatan amalnya enggak dibaca, masyaallah, ya. Tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung masukkan surga. Dan ketika mengetahui sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut di hadapan Nabi, Imran bin Husain ini langsung tunjuk jari, kemudian, ya Rasulullah, ud'uni an yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan saya agar saya ini termasuk dari golongan mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Enggak ditanya tentang apa yang telah dilakukan di dunia dari catatan amalnya, kemudian langsung masukkan surga begitu saja. Maka Rasulullah langsung saat itu dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan, anta minhum, kamu sudah termasuk dari golongan mereka. Subhanallah, ya. Ini seorang sahabat yang mulia, ya. Dan anaknya itu adalah keliru, ya. Husain ini adalah bapaknya, ya, bapak dari Imran bin Husain, ya. Imran bin Husain, ya. Jadi Imran bin Husain, anaknya Husain ini adalah sahabat yang dijamin masuk surga, ya. Adapun Husain ini juga sahabat, berarti bapak anak ini sahabat semuanya. Tapi anaknya ini memiliki keutamaan khusus, yaitu tadi masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, ya. Dan semuanya bapaknya baik Husain maupun Imran ini adalah sahabat yang mulia semuanya, radhiyallahu ta'ala anhuma, ya. Nabi bersabda kepada bapaknya Imran bin Husain, yaitu Husain bin Ubaid al-Khuzai, utruki sittah, tinggalkanlah Tuhanmu yang kau sembah itu, yang 6 di bumi tadi, wa'budilladzi fis sama, dan sembahlah satu saja yang di langit, ya. Hadza huwal lafdhu alladzi dzakarahu al-muallif wa dzakarahu fil isabah min riwayat Ibnu Khuzaimah fi qissati islamihi bilafdhi ghairi hadza, wa fihi iqrarun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Husain hina qala sittatun fil ardi wa wahidatan fis sama, ya. Lafaz ini adalah lafaz yang dibawakan oleh muallif, yaitu Ibnu Qudamah al-Maqdisi
dan disebutkan dalam kitab Al-Isabah riwayat Ibnu Khuzaimah, yaitu tentang kisah keislaman Husain tadi, Husain bin Ubaid Al-Khuzai, ya. Dengan lafaz yang berbeda, tentunya sedikit ada perbedaan. Tapi intinya di dalam hadis tersebut itu ada penetapan Nabi SAW, persetujuan Nabi SAW kepada Husain ketika dia mengatakan bahwasanya dia menyembah 7 Tuhan, yang 6 di langit, yang 6 di bumi, yang 1 di langit. Dan Nabi menetapkan itu. Kemudian Nabi mengatakan kalau begitu tinggalkan yang 6, yang di bumi itu berhala-berhala tinggalkan, dan sembahlah apa yang di langit saja. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah itu berada di atas langit. Wa ajma' salaf ala thubuti 'uluwi dzat lillahi wa kaunihi fis sama' fayajib itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'dilin wala taqyifin wala tamtsilin. Dan para sahabat telah bersepakat tentang penetapan sifat ulu, yaitu ketinggian secara zat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya zat Allah Subhanahu wa taala di atas langit, dan wajib menetapkannya bagi Allah tanpa tahrif, tanpa merubah maknanya, dan tanpa menolaknya, dan tanpa membagaikannya, dan juga tanpa memisalkan atau menyerupakan dengan makhluknya. Wa qad ankara ahlu ta'til kaunallahi bidzatihi fis sama' fafassaru ma'naha anna fis sama' mulkahu wa sultanahu wa nahwahu wa naruddu alaihim bima sabagha fil qaidah ar-rabi'ah. Dan sungguh orang-orang yang menolak sifat ulu bagi Allah, bahwasanya zat Allah berada di atas langit, mereka menolaknya dan menafsirkan bahwasanya makna di langit itu adalah kerajaannya dan kekuasaannya atau yang lainnya. Dan kita bantah dengan kaidah yang telah lalu, ya, bahwasanya kaidah membantah orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, yaitu yang pertama itu menyelisihi zahir nas yang disebutkan, dan itu menyelisihi cara para sahabat di dalam memahaminya. Dan para sahabat terima begitu saja memahami apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak dirubah, tidak ditakwil, ya, maknanya. Wa biwajhin rabi', dan bantahan tambahan, anna mulkallahi wa sultanahu fis sama' wa fil ardi aidan. Bahwasanya kalau dikatakan zat Allah tidak di atas, yang dimaksud di atas itu adalah kekuasaannya, ya, kerajaannya, maka kita katakan bahwasanya kerajaan Allah, kekuasaan Allah itu meliputi di langit maupun di bumi. Semuanya ini milik Allah. Semuanya ini kerajaannya Allah, kekuasaannya Allah, baik yang di langit maupun di bumi, ya. Kemudian yang bantahan yang tambahan lagi, wajhin khamisin, ya, bantahan tambahan, wa huwa dilalatul aqli alaihi li annahu sifatu kamalin, yaitu bahwasanya hal tersebut, ya, ketinggian Allah secara zat, bahwasanya zat Allah berada di atas, itu ditunjukkan secara akal. Kenapa? Karena sifat tinggi itu sifat kesempurnaan. Ya, secara akal manusia itu memahami yang namanya mulia itu berada di atas. Ya, yang namanya sesuatu yang mulia itu punya sifat tinggi. Ya, sesama makhluk saja seperti itu. Raja, ya, kemudian orang yang memiliki jabatan itu dikatakan orang yang memiliki ketinggian, ya. Tapi kalau rakyat jelata itu dikatakan orang bawah, ya. Berarti menunjukkan secara akal yang namanya sifat tinggi itu sifat mulia. Kalau sifat selain itu sifat bawah, ya, itu sifat kerendahan, ya. Itu secara akalnya seperti itu, ya. Maka nggak mungkin Allah kok dikatakan di mana-mana, ya. Allah di bawah, Allah di segala tempat, ya, nggak mungkin, karena itu sifat kerendahan. Adapun tinggi justru itu secara akal sifat
sempurna, ya. Wa biwajhin sadisin, dan tambahan bantahan lagi, wa huwa dilalatul fitrah alaihi li'anna al-khalqa mafturuna ala anna Allah fis sama, yaitu fitrah yang menunjukkan hal tersebut, ya, bahwasanya makhluk itu diciptakan secara fitrah mengakui bahwasanya Allah di langit, ya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, spontan seorang itu akan mengatakan ketika tertimpa masalah yang berat, kita serahkan semuanya kepada yang di atas. Itu spontan, ya. Bahkan bukan seorang muslim sekalipun, ya. Bahkan terkadang orang ateis sekalipun, ya, itu spontan, itu ketika terjadi masalah dia itu pasti akan mengadakan kepalanya ke atas. Itu spontan, fitrahnya spontan itu seperti itu, ya, fitrah manusia, ya. Jadi nggak mungkin ada fitrah manusia kemudian kita serahkan semuanya pada zat yang berada di mana-mana. Nggak mungkin. Pasti dia akan mengatakan kita serahkan semuanya kepada yang di atas. Itu seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan sambung lagi tentang makna fis sama, ya. Karena sebagian kita memahami yang namanya fis sama itu berarti Allah di langit, artinya diliputi oleh langit. Tidak. Karena kita akan bahas makna fi, kalimat fi, ya, huruf jar tersebut. Kalau kita baru belajar bahasa Arab, biasanya kita akan artikan fi itu di dalam, ya kan, ya, ya. Fi sama berarti Allah di dalam langit. Itu biasanya bagi orang-orang yang baru belajar bahasa Arab, ya. Tapi sebenarnya fi sama itu maknanya fauqas sama. Nanti insyaallah kelanjutannya insyaallah akan kita bahas bahwasanya makna fis sama itu artinya Allah berada di atas arsy. Adapun pembahasan makna fi itu insyaallah kita akan bahas insyaallah taala, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya maaf. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian, dan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas kita, berada di atas makhluknya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala ilmunya itu meliputi kita semuanya, sehingga kita akan semakin bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas ketinggian. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.